Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi bersama kami di Akar Hutan Channel. Kali ini ingin berbagi ilmu sedikit mengenai editing video ya, yang ada di iPhone ya, tentunya di aplikasi Lightroom dan Presetter. Nah, biasanya kita kan ngelihat di era milenial sekarang tuh foto-foto tuh kan bagus tuh, kayak vintage ya kan, kayak terus apalagi tuh sinematik gitu kan. Nah, kali ini pengen ngasih contoh nih buat kawan-kawan semua gimana, tapi kalau khususnya ini di segi produk ya, di segi produk gitu. Jadi kalau di produk lebih ke bisnis berarti ya, kayak penjualan atau apa gitu. Oke, ini kali ini ada bahannya. Ini bahan videonya. Ini yang saya foto tadi. Nah, ini fotonya di bagian di dalam, dibantu oleh cahaya dari depan, dari luar jendela. Jadi dapatnya seperti ini normalnya. Oke, rencananya kita akan mau ngedit seperti sinematik gitu ya. Oke, yang pertama kita download dulu Presetters ini. Kita download aplikasi Presetters dan Lightroom. Oke, kita buka dulu Presettersnya. Oh, ini udah kebuka ya. Jadi nanti jumpa ini nih. Nah, pada saat buka Presetter nanti jumpa ada berbagai macam efek. Nah, kamera efek semua di sini ada, di Palm, Spa, Winter, Cozy, dan banyak lagi ya. Karena ini menggunakan internet ya, jadi kita harus hidupkan seluler datanya. Oke, baik. Kali ini aku mau coba Cozy. Kita coba salah satu aja. Cozy ini kayaknya cocok nih untuk satu produk yang tampilannya seperti kayak di sinematik gitu ya, kayak di film gitu ya. Oke, ini kita open. Tentunya kita tadi udah buat apa tuh? Kita udah download Lightroom-nya dulu ya. Jadi setelah kita download Lightroom, nah biasanya muncul di sini. Langsung aja kita klik share to Lightroom, presetternya. Ya, mulai memasuk. Oke, sudah masuk di dalam Lightroom ya. Kita ke library. Nah, ini masuk ke library-nya Lightroom karena aku sebelumnya udah sering edit lewat sini. Jadi nah, ini presettersnya DNG, pokoknya yang tulisan DNG. Nah, itu presettersnya yang dari presetters aplikasinya. Terus kita mau ngedit apa ya, mau ngedit ini foto gelang ya. Nah, kita import dulu. Oke, ini sudah ada nih fotonya. Tadi barusan fotonya pas di atas meja, terus dibantu oleh cahaya dari jendela dari luar outdoor. Berarti ini di dalam. Oke, bagaimana cara membuat efek tadi? Kita centang dulu nih di atas. Oke, sebentar, saya matiin dulu. Oke, DNG-nya. Nah, kita keluar tadi. Setelah kita masukin dia di library foto produknya, kita masuk lagi ke efeknya. Terus kita ada centang 3 di sini di ujung kanan. Lalu kita copy setting. Oke, copy setting. Oke, centang. Oke, setelah sudah kita kita keluar dan masuk lagi ke produk. Oke, ini produknya normal, cahayanya normal, segala macam komposisinya normal. Oke, langsung aja ke titik 3 di atas tadi, kita tekan lalu paste setting. Oke, keluar seperti itu. Paste. Oke, paste settingnya sudah kita keluarkan, jadi efeknya udah keluar di sini. Namun harus ada beberapa poin yang kita perbaiki ya, dari mulai segi
di bagian tangan ini over dan di bagian sini sedikit over. Oke, langsung aja kita ke fitur Lightroom-nya, kita ke light itu ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, black. Oke, di sini kan sudah tersetting nih sekarang ini. Nah, ini karena dari presetternya itu sendiri. Jadi yang kita butuhkan adalah di sini kita mau memperbaiki over yang ada di sini. Kita kurangi, berarti kita highlight ini di sini 0, kita turunin. Nah, tuh jelas. Nah, highlightnya kita turunin. Lalu di situ kan lebih dominan warna putih, jadi putihnya yang kita kurangin. Nah, tuh. Oke, jangan terlalu banyak, nanti nggak kelihatan produknya yang kita jual. Jadi kita harus fokusnya di sini aja. Ini untuk memperbaiki bagian-bagian yang over. Jadi kalau untuk di produknya ini kan warnanya hitam, jadi kita tinggal naikin aja black. Nah, ini black, naikin blacknya sedikit. Oke, kalau sudah, nah di sini kan ada komposisi. Jadi komposisi itu kan penting bagi sebuah hasil fotografi. Jadi di sini aku rasa aku harus cropping ya. Jadi kita masuk ke fitur cropping, terus kita geser demi untuk ketegasan suatu produk. Jadi kita harus tonjolin produknya dengan komposisi. Di sini aku pakai 1x1 square. Jadi di sini banyak fitur yang mau dipilih bebas 1x1 square. Nah, nanti dia otomatis. Nah, di sini, nah ini yang ada di sini garis-garis ini namanya rule of third. Itu biasanya ada di dunia fotografi maupun di videografi. Nah, ini enggak sembarangan garis, kita harus paham juga mengenai komposisi, materi rule of third-nya juga pasti udah tahu gitu. Oke, di sini kita okekan aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, terus kita export tuh kamera roll. Export tuh, oke, rendering. Nah, jadi setelah ini selesai, kalian nggak perlu buat ulang lagi. Misalnya ada foto yang lain. Oke, di sini ada this photo successfully exported. Oke, berarti sudah oke masuk ke album foto kita. Nah, jadi kalian nggak perlu bikin ulang lagi efeknya yang ini. Kalau misalnya ada foto-foto produk yang lain gitu, yang difoto secara bersamaan seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya saya ada satu foto lagi, ini kita keluar karena kita sudah selesai. Terus kita ambil foto satu lagi ya. Foto satu lagi, oke. Ini foto satu lagi kita ambil. Nah, ini kan ada 2 gelang, tadi ada 1 gelang. Karena fotonya bersamaan di tempat yang bersamaan dan cahayanya juga bersamaan. Aku pengen masukin efek yang sama seperti tadi. Jadi kita centang dulu. Oke, sudah masuk di dalam all photo library-nya Lightroom. Kita masuk ke foto yang tadi kita edit. Habis itu kita ke centang 3 atas. Lalu kita copy setting. Oke. Lalu kita keluar lagi. Kita masuk lagi ke foto yang baru dan yang akan mau kita poles seperti tadi. Lalu ke centang ke titik 3 bagian atas. Lalu kita paste setting. Maka akan hasilnya seperti ini. Dan ini keren banget, jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi harus mencari, membuat, mengulang lagi, tapi kita menggunakan copy paste. Oke, ini tinggal kita rubah sedikit aja lagi. Exposure-nya kita terangin. Ini untuk gelap dan bagian terang exposure ya. Oke, saya rasa cukup, tidak terlalu over, tidak terlalu gelap. Jadi kita langsung export to camera roll. Oke, rendering. Ya, ini khusus untuk pengguna iOS ya. Jadi kalau misalnya di Android, saya kurang tahu juga karena memang bukan pengguna Android dari dulu. Jadi saya pakainya iPhone.
dan saya tahu kualitasnya, bukan sponsor ya, jadi kualitas iPhone saya tahu dari mulai pixel dan gambar dia nggak pernah bohong. Dari penggunaan di MacBook Pro nya juga oke, dari segi warna juga, brightness-nya juga oke. Oke, selesai. Itu aja yang bisa saya share. Nanti bisa kita lanjutin dengan materi yang lain. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di bawah kolomnya. Insya Allah kita bisa sharing di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Kalau memang bermanfaat, insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.